Ya, lalu akan seperti apa strategi Telkom dalam transformasi menuju fixed and mobile convergence dan apa keunggulan dari penggabungan Telkomsel dan IndiHome ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Utama Telkom Indonesia, Bapak Ririk Adriansyah. Selamat sore Pak Ririk, apa kabar? Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Closing Bell hari ini, Pak Ririk. Pak Ririk, ini adalah sebuah gebrakan begitu ya untuk penggabungan antara Telkomsel dan juga IndiHome, dan per 6 April ini Telkom Ya, dan betul. Telkomsel menandatangani conditional spin-off agreement terkait dengan penggabungan ini. Seperti apa Pak? Mungkin Ya. bisa dijelaskan untuk rencananya ini sendiri. Baik, jadi mungkin sedikit saya luruskan bahwa penggabungan ini bukan dari dua anak usaha Telkom, tetapi lebih merupakan IndiHome, bukan PT tersendiri, tapi IndiHome itu merupakan satu unit usaha ada di dalam Telkom yang kemudian kita pisahkan, kita spin off, kemudian kita gabungan dengan Telkomsel. Makanya namanya kan memang conditional spin off agreement gitu ya. Jadi proses sudah lama sebenarnya, proses ini sudah dimulai dari sejak tahun lalu, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menandatangani CSA-nya, kemudian masih ada banyak proses berikutnya. Ultimate-nya adalah nantinya adalah persetujuan dari RUPS sendiri yang kita rencanakan akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei gitu ya. Ada berbagai persyaratan, tapi yang paling ultimate adalah nanti persetujuan dari pemegang saham di RUPS tanggal 30 Mei tersebut. Oke, baik. Tapi ini mungkin banyak yang bertanya juga begitu Pak, kenapa dua unit bisnis yang sama-sama sehat ini harus digabung menjadi satu begitu ya. Tapi di satu sisi juga dari Telkom Group juga pasti sudah ada perhitungannya begitu. Kenapa alasan apa yang akan melatar belakangi penggabungan ini begitu. Mungkin bisa di-share juga kepada masyarakat sebetulnya apa alasan utama di balik penggabungan ini dan apa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan, baik mungkin dari sisi kinerja ataupun juga dari sisi efisiensi yang akan dilakukan oleh perusahaan, Pak. Jadi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di luar sana, terutama di berbagai negara lain. Bahkan ada yang sudah melakukan sejak awal tahun 2000 gitu. Jadi bagi kita memang dua-duanya ini usaha yang sehat, sangat sehat malah. Tapi kita memang melihat bahwa kedepannya kalau ini digabungkan dalam satu kendali akan lebih baik gitu ya. Nah, kenapa lebih baik? Pertama adalah adanya efisiensi baik dari Capex maupun Opex, karena kita yang tadinya kita investasi di broadband di IndiHome, kita ada juga investasi di Telkomsel, kita jadi satu investasinya di Telkomsel saja, plus ada IndiHome di dalamnya. Kemudian juga OPEX-nya juga akan banyak efisiensi karena beberapa duplikasi yang tadinya ada di IndiHome yang terpisah dengan Telkomsel itu kita satukan sehingga kita akan lebih efisien di operasional. Nah, begitu juga di sisi yang lain adalah ada potensi sinergi atau upside dari revenue yang bisa diperoleh dengan adanya penggabungan ini. Jadi ada cross selling, ada bundling, ada retensi, akuisisi dan sebagainya yang itu nantinya akan kita dapat peroleh. Nah, tentunya tidak hanya bermanfaat bagi Telkom, tapi ini juga bermanfaat bagi para pelanggan, karena pelanggan jadi punya banyak pilihan. Juga nanti ada layanan yang lebih andal gitu ya, karena antara fixed broadband dengan wireless ini kan bisa saling membackup, jadi akan lebih bagus. Demikian juga untuk masyarakat luas, kita harapkan juga penetrasi home broadband di Indonesia dapat dipercepat. Jadi ini manfaatnya hampir bagi semua stakeholder, tidak hanya untuk Telkom tapi masyarakat, pemerintah juga tentunya kalau ini bisnisnya berkembang juga akan merasakan manfaatnya dengan adanya tadi penetrasi home broadband yang lebih cepat juga akan mendorong katakanlah digitalisasi di Indonesia menjadi bisa dijalankan lebih cepat, termasuk juga inklusif yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Artinya begitu banyak begitu manfaat dari penggabungan antara Telkomsel dan juga IndiHome ya Pak, baik dari sisi kinerja perusahaan karena tadi ya artinya meningkatkan Betul. efisiensi dan juga mungkin potensi untuk revenue juga bisa semakin meningkat tentunya, dan di satu sisi juga dari Betul. sisi pengguna juga tentu ada kelebihan-kelebihan dan juga keuntungan begitu yang dirasakan juga oleh pengguna atau para pelanggan. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, untuk dari sisi pelanggan sendiri seperti apa begitu ya penggabungan antara fixed broadband dan juga mobile broadband ini akan lebih menguntungkan pengguna. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa Pak Ririk? Baik, jadi nanti akan ada beberapa produk, nanti pada saatnya akan kita luncurkan, karena ini masih dalam tahap persiapan gitu. Ada cross selling, ada bundling, jadi nanti kalau tadinya bayar bilnya terpisah antara mobile dengan home broadband, nanti bisa jadi satu dan sebagainya. Jadi akan mempermudah pelanggan juga dan menambah pilihan bagi mereka, karena kita yakini bahwa kebutuhan setiap pelanggan kan beda-beda gitu ya.
sehingga akan lebih memudahkan bagi mereka. Oke, baik. Tapi untuk prosesnya ini sendiri untuk penggabungannya sehingga nantinya juga sudah bisa langsung dirasakan oleh pelanggan. Untuk timeline-nya sendiri seperti apa Pak? Kapan akan rampung dan akan bisa langsung dirasakan oleh para pelanggan untuk penggabungan antara IndiHome dan juga Telkomsel ini Pak? Memang masih ada beberapa tahap lagi ya. Yang pertama yang paling krusial barangkali adalah nanti persetujuan dari pemegang saham, karena nilai penggabungan ini dari sekacamata Telkom ini cukup tinggi sehingga kita membutuhkan persetujuan dari pemegang saham yang akan dilakukan pada saat RUPS nanti. Nah kemudian setelah itu juga masih ada beberapa proses legal. Nah kita sendiri termasuk masih kita harus juga menyelesaikan urusan lisensi dari Menkominfo gitu ya. Nah itu semua diharapkan bisa selesai kira-kira nanti kita mulai komersial di sekitar tanggal 1 Juli. 1 Juli begitu ya Pak ya, sudah akan komersialnya Ya. begitu ya. Oke baik, kemudian tadi berbicara terkait dengan dari pemegang saham sendiri begitu, ini juga menarik Pak bagi para pelaku pasar dan juga investor begitu. Dengan bergabungnya Telkomsel dengan IndiHome ini juga menjadi pertanyaan untuk kepemilikan saham dari Singtel sendiri di Telkomsel begitu. Akan terdilusi tentunya. Seperti apa terkait dengan hal ini Pak Ririk? Jadi kita sudah ada nilai disepakati, jadi tentunya ini kita mengikuti seluruh proses yang ada, termasuk kita menggunakan KJPP untuk valuasinya, dan disepakati bahwa IndiHome itu di value 58,25 triliun, sedangkan Telkomsel di value 319,36 triliun. Kemudian Singtel juga ada inject cash karena mereka punya hak untuk preemptif sebesar 2,71 triliun. Nah sehingga setelah itu semua dilakukan, nanti kepemilikan yang barunya adalah Telkom yang tadinya memiliki 65 akan menjadi 69,9%, dan Singtel yang tadinya 35% akan menjadi 30,1%. Jadi itu menjadi nanti kepemilikan yang barunya setelah semua proses legalnya selesai. Oke baik, tapi kurang lebih artinya dari kepemilikan Telkom sendiri meningkat sekitar 5% begitu ya Pak Ririk ya? Ya. Baik. Oke Ya. baik. Masih banyak yang bisa 4,9%